Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mempersiapkan diri untuk beribadah Minggu 5 November. Mari kita pujikan dari Kidung Keesaan. Mari semua umat Tuhan, jemaat dimohon berdiri. Berpalinglah padanya, tangannya merangkul kita, menghimpunlah umatnya. Puji Tuhan, marilah puji Dia, satu hati. Kasihnya tak akan berubah, kemenangannya kekal. Dia selalu dampingi kita, damai pun diberikannya. Puji Tuhan, marilah puji Dia, satu hati, marilah puji Dia. Mari yang tua dan muda, pria dan wanita, datanglah kepada Tuhan, sambutlah anugerahnya. Seluruh umat Tuhan nyanyilah, dengarlah panggilannya. Kebenarannya bergema, ialah segala-galanya. Puji Tuhan, marilah puji Dia, satu hati, marilah puji Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Nya adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom.
Ya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh menggumuli tema pribadi yang memiliki integritas. Integritas itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita saat ini supaya kita bisa mempercayai, bisa menghargai satu dengan yang lain. Karena orang-orang di sekitar kita itu teguh, setia, jujur, tidak mencela-mencele begitu sikapnya. Bagaimana kita seharusnya memiliki hal itu dan apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Kita bersama-sama akan menggumulinya terkhusus nanti ketika penyampaian firman Tuhan. Pada bagian bacaan kitab suci yang akan kita baca nanti yang juga menggambarkan tentang pentingnya integritas. Dan PKJ 237 yang akan kita nyanyikan saat ini memberikan sebuah gambaran pentingnya integritas itu dengan sebuah pertanyaan, kenapa timbul perpecahan? Kenapa timbul perpecahan, terjadi pergolakan, tak ada kerukunan, sebabnya tak sejalan. Farisi hanya menggurui dan ingin dihormati, perintahnya ditaati, tempatnya yang tertinggi. Hanya satu lalang dan hidup kebenaran, Yesus anak Allah yang jadi perantara. Dialah gembala, kitalah dombanya. Tempuhlah hanya jalan Tuhan, penuh dengan sengsara, keringat dan ratapan di Via Dolorosa. Berikan pula perhatian dan juga pengertian terhadap lawan-lawan, mencapai perdamaian. Yesus disalibkan dan mati dikuburkan. Yesus anak Allah yang jadi peran Dia. Dia mau berkorban untuk yang berdosa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sebuah pertanyaan diajukan kepada kami, kenapa timbul perpecahan, kenapa tidak terjadi kerukunan, karena tidak sejalan, karena berbagai kepentingan yang berbeda.
Kadang-kadang kepentingan mengubah persahabatan menjadi permusuhan, permusuhan menjadi persahabatan. Perbedaan kepentingan menyebabkan tidak satu tujuan, tidak punya komitmen, dan tidak punya integritas. Ya Tuhan, kami mungkin bisa menilai orang lain tidak punya komitmen, tidak setia, tidak jujur, tidak berintegritas. Tapi barangkali dalam beberapa kesempatan kami juga pernah melakukannya. Terkhusus ketika kami sedang berada dalam tekanan. Ketika kami sedang dalam pergumulan dan masalah. Sehingga kemudian ketika kami melakukan kesalahan, kami melakukan pembelaan diri. Yang sesungguhnya tidak sesuai dengan faktanya. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Ampuni kami ya Tuhan, karena di dalam keadaan atau situasi seperti itu, pembelaan diri kami menjadi mengada-ada. Kami tidak menjadi pribadi yang jujur, yang asli, tetapi berubah menjadi munafik sesuai dengan pandangan orang lain yang menginginkan kami selalu benar. Ampuni kami ya Tuhan, karena dalam tingkat yang paling rendah, terkadang kami juga tidak bisa jujur. Terkadang kami juga tidak bisa setia. Terkadang apa yang kami katakan tidak sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Ampuni kami, layakkan kami di dalam pengampunan-Mu itu, supaya kami boleh terus hidup di dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Dan kami dituntun menjadi pribadi yang setia, jujur, bertanggung jawab, berkomitmen, dan berintegritas. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan pesannya menyesat, oleh dengan diriku, oleh darah lambungmu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat ayat 14. Demikian. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu,
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Ya, sungguh menyenangkan kalau kita bisa saling berbagi senyum, dan itu bagian dari integritas kita. Artinya senyum di muka, di wajah itu sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, bersama-sama kita bersuka cita karena Tuhan yang sudah memberi perdamaian pada kita dan juga mendamaikan kita satu dengan yang lainnya. Mari kita nyanyikan dengan sukacita kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan Selamanya, 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 selamanya. ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, 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 selamanya. ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dipersilahkan duduk. Sebelum pengutusan anak sekolah minggu dan kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan, ada persembahan pujian dari keluarga Bapak almarhum Parito. Dipersilahkan. Selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya, terima kasih untuk persembahan pujian dari keluarga besar almarhum Bapak Parwito. Kami Majelis Jemaat dan anggota jemaat turut bersimpati untuk pulang ke rumah Bapak almarhum yang dikasihi. Bu Bapak Saudara, mari bersama-sama kita siapkan diri menyambut firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu silahkan untuk ke depan. Sudah siap sekolah minggu? Enggak sip. Iya, ayo. Mari, Ibu Bapak, adik-adik bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang di surga, yang memberkati kami bersama-sama dengan anak-anak kami. Kami rindu pada hari ini untuk kembali menerima sabda Tuhan. Anak-anak kami juga rindu untuk mendapatkan pengajaran kebenaran, cerita tentang Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menolong kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami yang ada di sini, ataupun anak-anak kami bersama kakak-kakak sekolah minggu di kelas sekolah minggu masing-masing. Roh Kudus memampukan kami supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Dan dengan rendah hati, boleh dibangun oleh firman Tuhan itu, dimampukan untuk memperlakukan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu menjadi teladan yang baik, sehingga cerita tentang kasih Tuhan yang dibagikan sungguh menjadi hidup di dalam kehidupan mereka dan kehidupan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu berfirmanlah, sebab kami semua sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi berkat kakak-kakak. Selamat menerima berkat ibu bapak saudara. Firman Tuhan bacaan akan dibacakan oleh Bapak Agustinus Wandi. Dan juga Injil dari Matius nanti akan saya bacakan. Dipersilahkan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 13, di mana melanjutkan bacaan minggu lalu ditambah dengan melewati 2 perikop pelayanan Paulus di Tesalonika dan sukacita atas jemaat. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya,
telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ayat 13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya, Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Matius. Kita membaca pasalnya yang ke-23, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bagian di mana Lembaga Alkitab memberikan judul di sini, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Shalom. Shalom. Ya, ini agak mati hidup ya. Jadi sementara pakai ini dulu dalam khotbah pada pagi hari ini. Ya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan mungkin ada yang tidak juga nggak begitu aware, nggak begitu memperhatikan begitu ya keadaan kita saat ini, tetapi supaya menjadi pengetahuan bersama, maka saya singgung di awal ini. Indonesia hari-hari ini terjebak dalam situasi politik yang ruwet,
yang panas, yang membingungkan. Kelihatannya adem ayem, padahal itu sedang panas, sedang bikin bingung gitu ya. Dan membuat masyarakat terbelah kembali. Cuma pembelahannya beda dengan yang dulu-dulu. Karena ada pilihan yang aneh. Dahulu kawan, sekarang menjadi lawan. Sebaliknya, dahulu lawan, sekarang menjadi kawan. Membingungkan. Walau sebenarnya kalau orang yang tahu politik, ini sesuatu yang sesuai dengan adagium atau sebuah pernyataan tentang politik. Politik, dalam politik itu katanya tidak ada lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi, ya. Dan kepentingan itu bisa memecah belah. Nah, tapi juga bisa mempersatukan. Sehingga kalau ke depan, kalau memang clear jadi Bapak Ibu sebagai persiapan untuk pemilu juga gitu ya, maka siapapun atau semua pilihan yang ditawarkan kepada kita mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi pemenang dalam kontestasi capres dan cawapres. Sekarang ini baru bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Jadi apakah Amin, apakah Gama atau Pragib, silahkan diartikan sendiri singkatan itu, semua punya kemungkinan menang. Gak bisa kita pastikan bahwa ini pasti menang, itu pasti menang, enggak. Semua punya kemungkinan menang. Hanya saja karena ada masalah di Mahkamah Konstitusi, ada kemungkinan Pragib ini nanti bermetamorfosis menjadi Prato. Apa itu? Silahkan pikir-pikir sendiri atau yang lainnya. Sampai hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang jelas bakal ada sesuatu yang besar terjadi di tanggal 10 nanti hari Selasa. Ya. Semoga dan kita doakan agar Indonesia tetap baik-baik saja, ya. Sana mau ngapa-ngapain terserah, yang penting kita ini Indonesia baik-baik saja, tetap bisa terus kerja, bisa terus dapat rezeki, bisa sejahtera. Yang penting kan itu. Selanjutnya yang kita sayangkan atau sangat saya pribadi sayangkan adalah, mohon maaf kalau menyinggung, tetapi ini fakta, saya tidak membela dan menyalahkan siapapun. Sangat kita sayangkan adalah tercorengnya nama presiden kita dan keluarga presiden yang kita hormati dan kita banggakan. Karena kemudian ada kecurigaan yang masuk akal, ya. Kecurigaannya masuk akal. Karena anak penguasa eksekutif pemerintahan sepertinya dibantu oleh penguasa yudikatif kehakiman yang juga adalah omnya supaya bisa ikut dalam kontestasi pemilu capres cawapres. Padahal Indonesia menganut prinsip trias politika. Yang pernah sekolah pasti tahu. Trias politika ini adalah pemisahan kekuasaan antara eksekutif, pemerintah, legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif, kuasa kehakiman. Kecurigaannya ini kok sepertinya eksekutif meminta yudikatif untuk memuluskan langkah putra dari eksekutif. Sepertinya, saya garis bawahi, saya berikan penekanan sepertinya, karena belum tentu juga seperti itu. Cuma kok begitu terlihat, makanya sekarang sedang ada sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi belum tentu benar juga. Karena kalau dipikir-pikir alasannya juga masuk akal. Kenapa Mahkamah Konstitusi waktu lalu memutuskan keputusan seperti itu dan membuka peluang untuk putra dari eksekutif diajukan sebagai calon wakil presiden. Nah, karena kasus ini yang saya katakan tercoreng tadi,
masyarakat mulai mempertanyakan, bagaimana sih integritas si A, integritas si B, integritas si C, ya. Pepatah Jawa apa? Esok dele, sore tempe. Esok dele, sore tempe, kok molah malih, ya. Padahal kita tahu integritas itu punya suatu kondisi ajeg. Mempunyai makna kesetiaan, mempunyai makna keselarasan. Artinya kalau dahulu baik, sampai sekarang dan seterusnya seharusnya tetap baik. Itu namanya berintegritas. Kalau mulut berkata baik, maka yang dikerjakan juga seharusnya baik. Itu namanya berintegritas. Satunya kata dengan perbuatan. Setianya sikap dan perbuatan dari matahari terbit sampai matahari terbenam, begitu terus. Nah, sesungguhnya integritas itu dari bahasa Latin integer, yang artinya utuh, lengkap, bisa dimaknai sebagai konsisten. Jadi kalau ada orang bisa ngomong seperti saya ini tapi tidak bisa melakukannya, maka orang ini tidak utuh. Orang ini tidak konsisten. Demikian pula ketika seorang tidak jujur, yang dikatakan A padahal sebetulnya B. Ini enggak konsisten dan ini namanya tidak berintegritas, tidak utuh. Atau juga orang yang suka ngerumpi, melebih-lebihkan sesuatu, ini juga enggak utuh. Ini juga tidak konsisten, ini juga tidak berintegritas. Orang yang tidak punya kesetiaan, ini juga enggak utuh, tidak lengkap, tidak konsisten, tidak punya integritas. Jelas ya soal integritas, utuh, serasi, ya, sesuai, konsisten, itu integritas. Kalau seseorang tidak memiliki integritas, maka kalau kita ketemu dan sudah kita nilai orang ini nggak punya integritas, ya, kita susah bersikap dengan dia. Ini orangnya bisa dipercaya nggak? Masihkah saya harus terus percaya dengan dia atau perlu saatnya ini sudah saya perlu tinggalkan dia? Susah kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, Tuhan Yesus pada pagi hari ini memberikan sebuah peringatan dan mungkin juga jalan keluar terhadap masalah ini. Bagi Tuhan Yesus sebagian besar saya katakan, karena ada yang enggak gitu juga. Sebagian besar orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang tidak berintegritas. Paling tidak ada dua yang kita kenal, dua nama yang cukup baik. Ya, ada Nikodemus, ada Yusuf dari Arimatea, dan beberapa orang lagi yang tidak disebutkan namanya. Mereka sebetulnya simpati dengan pengajaran Kristus, ingin mengenal Kristus, tetapi tidak berani secara terang-terangan. Ya. Nah, kebanyakan orang Farisi ahli Taurat ini dikatakan Tuhan tidak disebutkan di sini, tetapi memenuhi ciri-ciri tidak berintegritas. Dengan ciri utama apa? Berbicara untuk mengambil manfaat bagi kepentingan pribadi. Dikatakan dengan tegas sebagai orang yang duduk di kursi Musa. Apa itu duduk di kursi Musa? Mereka ini adalah pengajar, orang Farisi ahli Taurat pengajar. Dan ketika mengajar tidak seperti saya berdiri di hadapan, mereka mengajar dikasih kursi, duduk menyampaikan pengajarannya. Mereka dipanggil sebagai rabi, dipanggil sebagai bapak. Apa yang disampaikan baik, apa yang disampaikan benar, tetapi apa yang dikerjakan tidak sama dengan yang disampaikannya. Mereka seperti gajah yang dibelangkoni. Orang Jawa lagi ngomong begitu. Iso ujah atau iso bisa berkata-kata, tetapi tidak mau melakoninya, tidak mau melakukannya. Karena itu, untuk menyikapi orang-orang yang tidak berintegritas ini, Tuhan Yesus menasihati umat waktu itu.
Tidak memberikan tidak menjauhi, tidak. Jauhi mereka, enggak. Tapi yang dikatakan Tuhan Yesus apa? Kerjakan apa yang mereka katakan, karena yang dikatakan ini pasti benar. Untuk pengajar ini ya, karena patokannya adalah Taurat, pasti benar. Kerjakan apa yang mereka katakan, tapi jangan kerjakan apa yang mereka lakukan. Para guru Yahudi ini dalam penilaian Tuhan Yesus bisa mengajarkan tapi tidak punya kepedulian untuk mengerjakannya. Seringkali apa yang dilihat umat saleh dan benar itu hanya acting mereka. Supaya dilihat orang bahwa mereka sungguh-sungguh orang yang saleh, orang yang benar, padahal nyatanya enggak. Tuh. Jadi perhatikan, kata-katanya itu sering benar, ya. Makanya kita nggak bisa menghakimi dari kata-katanya, benar. Tapi prakteknya gimana? Itu loh yang paling harus diperhatikan. Kata-katanya silakan diterima, silakan dicerna, dikatakan itu positif, tetapi ya itu perkataan itu yang kita kerjakan. Jangan tiru perbuatannya. Untuk ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak berintegritas. Sebaliknya, kepada orang yang berintegritas, golongan Farisi dan ahli Taurat maupun para pendukungnya justru mengambil sikap permusuhan. Dan itu dialami oleh Paulus. Jadi jangankan Yesus, Paulus juga mengalami hal yang sama. Itu sebabnya kalau tadi Pak Wandi membacakan soal di Tesalonika tadi, Paulus berusaha menjelaskan keadaan dirinya kepada jemaat di Tesalonika. Bahwa Paulus ini tidak punya kepentingan apapun, kepentingan pribadi untuk keuntungan pribadi nggak ada. Kecuali apa? Paulus bersama-sama dengan jemaat Tesalonika mengembangkan jemaat Tesalonika melalui surat-surat penggembalaannya, itu dikerjakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya umat menjadi percaya, setia kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Kemudian dengan kepercayaan itu umat di Tesalonika akan dipenuhi oleh shalom, damai sejahtera Tuhan melalui kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Itu tujuannya, bukan untuk kepentingan pribadi. Beda dengan orang Farisi ahli Taurat tadi yang melakukan segala sesuatu mempertontonkan kebaikannya untuk kepentingan pribadi. Jadi Paulus tidak mau dan jangan dikatakan sebagai orang yang tidak berintegritas. Nah, kalau begitu Ibu Bapak Saudara, apa sih pentingnya masing-masing dari kita punya integritas? Yang pertama adalah ketika seseorang punya integritas, maka orang ini bisa dipercaya. Itu yang pertama, bisa dipercaya. Dan yang kedua, karena orang ini bisa selalu dipercaya, maka orang lain akan menghargai dia, akan menghormati dia dengan cara yang tepat. Sedangkan untuk diri sendiri, kalau memang punya integritas, bahwa yang diomongkan ini sama dengan yang dikerjakan, maka pribadi ini punya kepercayaan diri. Tidak takut untuk dimusuhi orang, karena ya aku begini adanya. Silakan orang mau gak menilai aku bagaimana, tetapi apa yang aku katakan dan apa yang aku lakukan ini sama. Dan selanjutnya yang paling penting, kalau seseorang punya integritas, maka dia pasti disayang Tuhan. Kalau disayang manusia relatif Bapak Ibu, ya. Karena mungkin satu kelompok akan menyukai kita karena integritas, kelompok yang lain akan ngecap. Wah, itu cuma pura-pura, ya. Wah, itu cuma menjilat dan sebagainya. Tapi yang pasti Tuhan yang punya yang bisa memahami hati kita. Tuhan melihat hati. Kalau kita punya integritas,
Apa tadi? Jujur dalam berkata-kata, tidak berubah-ubah, terus setia. Tuhan akan sayang kepada kita. Dan kalau kita ketemu dengan orang yang berintegritas, kita nyaman. Karena tidak ada kecurigaan dengan dia. Jangan-jangan dia begini, begitu, itu karena pingin ini, pingin itu. Enggak. Karena kita sudah tahu, oh ini orang ini punya integritas. Jangan kita juga memberikan penilaian terhadap apa yang terjadi saat ini. Ya, yang terjadi di elit tingkat atas. Kita lihat saja apa maksud dan tujuan dari semua ini. Kita lihat saja buahnya. Pesan saya, ibu bapak saudara, kalau saya sampai pada penilaian ya, semua calon itu punya kebaikannya, tapi juga punya keburukannya. Tidak ada yang betul-betul sempurna. Sampai hari ini pun saya masih bingung mau pilih siapa. Ya. Tapi yang jelas, biarlah hati nurani Bapak Ibu bisa menilai. Pilihlah yang paling baik daripada sesuatu yang mungkin ditawarkan dengan keburukan ini. Yang terbaik dari yang terburuk pilihlah. Supaya apa? Supaya pemerintahan kita tidak dipimpin oleh mereka yang terburuk dari yang terburuk. Pagi hari ini kita diingatkan, lihatlah pribadi-pribadi yang punya integritas. Itu yang bisa kita pilih, dan jangan cuma nilai mereka, nilai diri sendiri. Saya bisa ngomongin orang soal integritas, apa saya sendiri sudah berintegritas? Sudah jujur? Sudah setia? Sudah sama dari apa yang saya katakan dengan apa yang saya lakukan? Renungkanlah, kerjakanlah yang terbaik. Kita bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan Yesus menolong kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Ya, sampai salib dia tunjukkan integritasnya. Itulah yang menjadi teladan kita yang utama. Tuhan Yesus menolong. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya dimulai dari diri kami, sebagai apapun kami menjadi pribadi yang berintegritas, dengan kejujuran, dengan konsistensi yang baik. Kehidupan, perkataan, pikiran, perbuatan kami selaras dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kami Engkau mampukan untuk berintegritas, maka hidup kami akan baik-baik saja. Kami rindu pemerintah bangsa kami juga memilikinya. Tolong kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, memilih yang terbaik dari tawaran-tawaran yang tidak semuanya baik. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong kami dan memampukan kami. Amin. Marilah kita berdiri dengan sikap sempurna bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikatakan menjadi Roh Kudus, lahir dari anak dan anaknya, yang menderita sengsara bahwa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon waktu sejenak untuk Partalisan GKI Ngeno Indah Minggu tanggal 5 November 2023. Yang pertama-tama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Mungkin bisa dari warga Bu Astuti. Semua itu tadi yang sudah nyanyi. Ya, mungkin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Yang kedua, pelayan kebaktian. Yang melayani kebaktian hari ini, Minggu tanggal 5 November 2023, adalah Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan yaitu pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 pukul 19 WIB atau 7 malam dengan memimpin Penatua Bu Yuli Aryani. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Dimohon kehadiran seluruh majelis jemaat. Berikutnya yang keempat, persekutuan komisi usia lanjut. Persekutuan komisi usia lanjut akan diadakan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 pukul 8.30 WIB atau setengah 9 pagi. Dengan acara gerak-gerik ya, dengan PNJ Ibu Ariati dan Ibu Suci Nuraini. Dimohon kehadiran seluruh anggota jemaat dan simpatisan komisi usia lanjut. Yang kelima, berita duka. Telah pulang ke rumah Bapak di surga saudara kita yang terkasih yaitu almarhum Bapak Parwito Hadinoto dengan usia 76 tahun meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 1 November 2023. Dan jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 yaitu di pemakaman Kedung Mundu. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan turut bersimpati sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, peduli kasih. Demi kelancaran program peduli kasih bagi anggota jemaat yang belum mengembalikan sampul PK dapat menghubungi Ibu Ngatina Samuel Suwandi atau Penatua Rohwati setelah ibadah. Terima kasih atas partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Bagi yang namanya saya sebutkan hadir, dimohon dapat berdiri sejenak. Yang pertama tanggal 29 Oktober yaitu Bapak Roganda Arizona. Ini orangnya di luar kota. Berikutnya tanggal 30 Oktober Ibu Susilowati. Selamat ulang tahun Bu, Yesus berkati, panjang umur. Nah, berikutnya tanggal 1 November yaitu Ibu Titi Retnawati. Selamat ulang tahun Titi Retnawati, panjang umur, dan Yesus berkati. Dan tanggal 1 November juga yaitu Ibu Nani Utami. Oh, Bu, selamat ulang tahun Bu, Yesus berkati, panjang umur. Yang berikutnya tanggal 3 November yaitu Ibu Sri Yustin. Hadir. Yang berikutnya tanggal 4 November Ibu Julina Sherly, ini di sekolah minggu. Dan yang terakhir untuk hari ini yaitu 5 November yaitu Ibu Magdalena Soekarni. Tidak hadir. Terima kasih kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami,
yang memelihara kehidupan kami, yang terus memelihara jemaat ini di dalam berbagai macam pergumulannya. Kami bersyukur untuk jemaat yang boleh setia hadir di dalam peribadatan di hari Minggu ataupun di komisi ataupun di wilayah ataupun juga dalam persekutuan-persekutuan tertentu seperti kebaktian penghiburan sebagaimana sudah dilayankan untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Parwito Hadinoto. Biarlah kebersamaan kami terus diikat teguh, di mana majelis jemaat, pengurus komisi, pengurus wilayah, panitia-panitia yang dibentuk bisa mengelola persekutuan kesaksian pelayanan di dalam kegiatan-kegiatan yang membangun jemaat Tuhan, yang menghibur, menguatkan, yang memberkati setiap anggota jemaat. Engkau juga berkati ya Tuhan, selain dalam persekutuan dengan rekan-rekan seiman, kami rindu umat-Mu di sini juga memiliki persekutuan yang indah dengan Engkau di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah berbagai macam aktivitas anggota keluarga. Mampukan para orang tua untuk terus menjadi teladan yang baik, bukan hanya melalui teguran dan nasihat, tetapi keteladanan yang menunjukkan cinta kasih para orang tua kepada Tuhannya, sehingga anak-anak mereka pun terus bertumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan sesama, dan dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi diri mereka, keluarga, bahkan bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan anak-anak Tuhan. Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang lemah tebuh, Engkau berikan kekuatan, semangat, penghiburan, bahkan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Ibu Pranawaningrum, Pak Pranawaning Tias yang sedang dirawat di rumah. Engkau berkati dan kami bersyukur bersama dengan Pak Tri yang dalam pengobatannya terus setia dalam peribadatan di gereja. Ataupun saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang saat ini juga hadir di tengah kelemahan mereka. Engkau memulihkan. Bagi mereka yang sedang berduka, terkhusus keluarga besar dari almarhum Bapak Parwito, Tuhan memberikan penghiburan sejati yang tidak bisa manusia lakukan. Engkau memulihkan keluarga ini, memampukan mereka untuk melanjutkan kehidupan meskipun tanpa orang yang dikasihi. Karena ada kekasih kami yang terbesar yang terus bersama dengan kami, yaitu Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Kami bersuka cita bersama-sama dengan saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Roganda Harisona. Kami berdoa untuk Ibu Susilawati, untuk Ibu Titi Retnowati, untuk Ibu Nani Utami, untuk Ibu Sri Yustin, untuk Ibu Sulina Serli Tadete, untuk Ibu Mahdalena Soekarni. Biarlah di tengah usia yang ditambahkan ini, mereka semakin merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Engkau pelihara kesehatan mereka, Engkau berkati pekerjaan dan usaha mereka. Engkau berkati supaya pergumulan yang mereka alami boleh mendapatkan jalan keluar. Engkau berkati supaya mereka bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, apa yang terlihat buruk belum tentu seburuk apa yang kami pikirkan. Apa yang terlihat baik belum tentu apa yang sebaik kami pikirkan.
Karena itu Engkau memberkati supaya Indonesia tetap berada dalam kebaikan Tuhan, bukan kebaikan manusia. Engkau memberkati supaya damai sejahtera Tuhan tetap terus bisa dinyatakan oleh pemerintah bangsa kami. Engkau memberkati supaya keamanan, ketertiban tetap terus terjaga. Apapun keadaannya, situasinya, permasalahannya. Kami rindu Indonesia tetap dalam perlindungan Tuhan. Sehingga damai sejahtera yang dirasakan oleh masyarakat saat ini merupakan menjadi perwujudan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami sebagai bagian dari bangsa ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terus dipakai Tuhan menjadi berkat. Melakukan apa yang bisa kami kerjakan untuk bangsa dan negara demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati pelayanan kami terkhusus Tunas Wacana, dibutuhkan dan terus jadi berkat juga untuk anak-anak yang dipercayakan kepada kami. Berkati para guru menjadi teladan yang baik, berkati yayasan boleh memberikan kehidupan yang layak untuk mereka. Akhirnya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya, yaitu dari Mazmur 4 ayat yang 5 yang berkata demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dari ini ada 2 kantong hijau diuntukkan untuk program diakonia. Mari kita menyambut persembahan kita dengan menyanyikan dari PKJ 145 bait yang pertama. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas hari-hari yang telah kami lalui pada minggu yang lalu ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami berkat-berkat, berupa rezeki, kesehatan, keselamatan ya Tuhan. Dan kami percaya untuk minggu-minggu dan hari selanjutnya Tuhan juga akan memberikan kami berkat. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang telah Kau berikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan sesuai dengan firman-Mu dan takut akan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami naikkan doa persembahan kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah menjawab panggilan Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah pikiran kita, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga jalan hidup kita pun menjadi jalan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena kita mengejar sesuatu, dikatakan dalam pujian terakhir ini, hormat yang semu, yang justru mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak berintegritas. Selalu mata kita tertuju pada Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang berkenan dan berintegritas. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap. Bawa mahkota milikku tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.